Ya. Terima kasih atas kesempatannya yang kedua kalinya. Yang pertama kemarin observasi, kita sudah melakukan kegiatan yang sama, wawancara. Kemudian sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin hari Rabu kita melakukan observasi di kelas mata pelajaran Pak Hanadi. Baiklah Pak Hanadi, kita mulai pasca observasi kita hari ini. Di sini saya ingin menggali apa yang sudah Bapak Hanadi lakukan dan rasakan ketika pembelajaran di sana. Coba ceritakan bagaimana perasaan Bapak ketika mengajar dengan apa yang tertuang di RPP Bapak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Hanadi. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia kelas 11.3 multimedia menggunakan kurikulum 2013. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia ini materi yang saya ambil itu adalah tentang cerpen. Tentang cerpen. Nah, pembelajaran yang saya lakukan pada saat hari Rabu kemarin itu sesuai dengan RPP yang saya buat, tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang harus segera saya perbaiki, mulai dari cara membangkitkan semangat anak pada saat awal, terus juga pada saat memotivasi anak pada saat kerja kelompoknya, ya, pada saat diskusi. Jadi itu anak-anak masih belum bersemangat untuk menggali apa yang saya harapkan. Jadi itu adalah kekurangan yang saya dapatkan. Nah, terus kalau saya dapatkan itu adalah saya bisa melihat apa yang diinginkan anak, ya, dari diskusi tersebut. Atau mungkin karena waktunya terlalu dikit, atau mungkin ruang lingkup kelompoknya yang terlalu kecil, karena kan pertukar pikiran itu terlalu hanya 2 orang, ya. Saya ambil kemarin cuma satu kelompok itu ada 2 orang, jadi mungkin pertukaran pikiran itu lebih sempit dari yang kebanyakan. Misalnya kalau 5 orang mungkin banyak ide-ide atau pemecahan masalah yang didapatkan, kayak gitu. Itu yang saya rasakan. Yang dirasakan ya, yang baik kekurangan maupun lebih. Tadi kan Pak Hanadi menyampaikan kekurangannya itu kurang mengaktifkan kondisi anak. Menurut Pak Hanadi, kenapa bisa muncul seperti itu ketika pembelajaran waktu itu? Kenapa bisa muncul anaknya seperti itu? Oke. Ya, pertama itu adalah dari materi yang diambil. Ya. Di sini kan materi yang diambil itu adalah menelaah sebuah cerpen, terus nanti dikaitkan dengan unsur-unsur pembangun dari cerpen tersebut, ya, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, karena kan kemarin kan pembelajaran pertama itu baru dijelaskan bahwa unsur pembangun dari sebuah cerpen itu adalah unsur ekstrinsik dan intrinsik, tapi belum dijelaskan secara detail. Tapi pas pembelajaran kedua, anak-anak itu sudah disuruh untuk mengaitkan. Mungkin berasnya di materi yang terlalu cepat untuk dikasih. Tuh. Terus juga karena mungkin pembelajaran yang diambil sebelum-sebelumnya nggak ada yang namanya diskusi kecil atau diskusi kelompok, langsung yang metode yang ceramah. Jadi itu yang sangat mungkin itu adalah salah satu kendala atau pemicu. Nah, dari Pak Hanadi sendiri, kemungkinan ke depan hal apa yang akan dilakukan untuk mengatasi itu? Untuk rencana ke depan atau jangka pendek dulu, ya, saya pikirkan itu adalah saya pengen mengaktifkan anak dulu, biar untuk bekerja kelompok itu bisa bisa antusias untuk bisa mengikuti kelompok itu. Jangan misalnya ada kelompoknya ada 5 orang, tapi yang kerjanya cuma 2 orang atau 3 orang. 1 dan 4 dan 5-nya cuma sebagai pajangan atau numpang nama. Nah, itu yang saya nggak mau. Kemarin itu kenapa pilih kelompok kecil.
tapi kenyataannya kelompok kecil juga nggak ada hasil yang didapatkan, tidak sesuai dengan yang saya rencanakan atau yang saya harapkan gitu. Jadi kalau untuk kedepannya itu saya pengen itu adalah anak-anak itu ada satu orang yang ibaratnya itu sebagai apa namanya itu kayak pemandu atau apa ya, pemandu ya, biar anak-anak lain itu ikut kerjasama. Misalnya kelompok apa namanya, dalam kelompok yang 5 orang ada 2 orang yang nggak kerja, nah ada satu orang yang mengajak biar ayo kita sama-sama, walaupun misalnya mereka nggak tahu tapi diikut sertakan. Biasanya kan anak-anak itu kalau misalnya anaknya malas, salah satu dari yang misalnya yang mau belajar itu juga malas mau ngajaknya, karena ibaratnya kurang apa ya, kurang rasa empati sesama kawan sejawat lah gitu. Mungkin nilai dia besar atau kayak gimana, kurang di situ belum muncul. Pak Hanadi kan sudah punya ide atau gambaran ke depan. Menurut Pak Hanadi efektif nggak itu nanti kalau seandainya benar-benar dilaksanakan di kemudian hari? Menurut Pak Hanadi? Kalau menurut pendapat saya atau pribadi ya, insya Allah bisa efektif kalau misalnya semua anak berpikiran seperti itu. Misalnya anak yang pertama itu kita tanamkan untuk bersikap empatis apa tuh kepada kawan-kawannya. Terus anak yang satunya kita tanamkan sifat yang apa namanya, menghargai apa namanya teman-teman yang lain gitu. Oh misalnya kalau aku nggak kerja, teman yang lain juga merasa kayak gimana gitu kan. Jadi berarti kita tumbuhkan sifat-sifat yang seperti itu biar. Nah kalau misalnya anak sudah memiliki sifatnya seperti itu, insya Allah akan tumbuh ke apa tuh sebuah kelompok yang bisa kuat. Gitu. Nah, saya mau nanya mengenai model pembelajaran yang Pak Hanadi gunakan. Menurut Pak Hanadi, bagaimana model yang digunakan ketika itu? Model yang saya gunakan sebenarnya kalau dilihat itu hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi apa namanya, mungkin kita sudah ketebak ya. Habis ini misalnya pertama adalah diskusi, habis itu apa namanya dipresentasikan, habis itu tanya jawab, sudah habis sampai situ aja. Apa namanya, nggak ada penambahan yang apa namanya model yang untuk mengajak biar itu tuh lebih. Nah, itu tantangan Pak Hanadi. Mau dikembangkan seperti apa? Nah itu yang belum saya masih mencari karakter anak itu kayak gimana sih maunya, apa anak yang satu ini kayak gimana. Nah ini kan ada kan anak-anak itu kan ada yang bisa audio visual, ada yang anak yang apa namanya yang visual aja, ada yang anak cuma. Berarti ke depan akan dikembangkan model yang seperti itu, dikembangkan lebih lagi. Nah, menurut Pak Hanadi model yang seperti apa yang mungkin lebih efektif menurut Pak Hanadi dibanding model yang kemarin? Dengan topik yang sama? Iya, topik yang sama. Oke. Untuk materi yang ini saya coba untuk yang selanjutnya itu kan ada apa namanya, saya pengen itu anak itu apa namanya membuat apa namanya, kita cuma kasih pilihan, misalnya kamu buatlah sebuah cerpen, terus nanti diaplikasikan. Nah di situ semua mereka yang membuat sendiri. Iya, mereka yang membuat semuanya, mulai dari cerpennya, terus apa namanya, mulai dari memilih peran-perannya, terus mulai dari apa namanya kalau bisa diaplikasikan atau dipresentasikan sebagai sebuah pentas ya. Terus nanti terus nanti di apa namanya di videokan atau dibuat sebuah video. Karena kan ini kan anak multimedia ya. Jadi sekalian nambah skill mereka untuk selanjutnya. Berarti bukan hanya di kelas saja ya, langsung tampil kayak film sesuai passion mereka. Oke, mantap. Berarti rencana tindak lanjut Pak Hanadi dari permasalahan yang kemarin timbul, kemudian pengembangan kelanjutan seperti itu. Nah, rencana tindak lanjutnya seperti apa nanti Pak Hanadi? Tindak lanjutnya ya apa namanya yang saya bilang tadi ya, saya serahkan semuanya kepada anak kan, ibarat tuh tadi pertama kan sudah saya kasih yang saya inginkan itu adalah seperti ini, tapi ada beberapa anak itu yang emang mungkin
bosen atau mungkin anak ini nggak suka cara belajarnya. Jadi saya bebaskan, coba kalian, misalnya saya kasih apa namanya, kasih sebuah gambaran, nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, gimana cara prosesnya itu kalian buatlah bareng-bareng gitu loh. Itu rencana tindak lanjut. iya, rencana tindak lanjut. Jadi artinya Pak Hanadi sebagai guru bahasa Indonesia untuk hari ini sudah mengetahui pribadi dalam pembelajaran, ada rencana pengembangan, kemudian tindak lanjutnya juga ada. Nah, saya ucapkan terima kasih atas wawancara kita hari ini setelah kita kemarin observasi di kelas langsung. Dan mudah-mudahan dari apa hasil kita pasca observasi ini akan dijadikan landasan Pak Hanadi untuk mengembangkan berikutnya apa yang sudah sesuai rencanakan tadi, dan menjadi pembelajaran yang mungkin menurut Pak Hanadi tadi akan lebih tepat untuk dipakai untuk anak-anak. Saya ucapkan terima kasih Pak Hanadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.